Kesehatan masyarakat, hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Yang baik adalah ada karbohidratnya, bisa dibuat dalam bentuk nasi atau roti. Ada ikannya atau daging segala macam yang mengandung protein. Ada sayurnya, ada buahnya. Bisa nggak Bu hanya nasi sama ikan aja? Kan yang penting kenyang. Tidak bisa. Kenapa? Ternyata setiap hari tubuh manusia meminta 4 unsur ini. Jadi kalau ibu tidak kasih yang 4 ini, maka akan terjadi kekurangan dalam jangka panjang yang akan menimbulkan penyakit yang tidak terduga. Ya Bu ya, kenapa harus 4? Ya harus 4, nggak bisa ditolerir, nggak bisa Bu dispensasi 3 jam, nggak bisa. Kenapa? Fungsi nasi tidak bisa menggantikan fungsi sayur, itu masalahnya. Fungsi ikan tidak bisa menggantikan fungsi buah. Kalau bisa digantikan tadi nggak apa-apa. Masalahnya tidak bisa. Artinya kalau kita hanya terbiasa makan ada ikan, ada nasi, kita sudah mengabaikan fungsi sayur dan fungsi buah yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Makanya banyak sekarang terjadi penyakit-penyakit kok aneh ya. Aku kayaknya makannya nggak jajan, tapi kok muncul penyakit kanker ini, kanker pencernaan. Kalau diaudit kembali, dia datang dari desa. Desa itu biasanya tanahnya subur. Nah setelah dia berumur 3 bulan tahun, terdiagnosa penyakit kanker pencernaan. Ada apa? Nah, ada kekurangan satu zat sayur dan buah. Kenapa? Bibit-bibit kanker itu biasanya bisa di-skip hanya oleh si sayur dan si buah. Ya, kalau protein itu untuk pertumbuhan biasanya. Nah, kalau untuk energi itu biasanya karbohidrat. Jadi buah dan sayur itu antioksidan yang luar biasa. Hanya dia yang bisa menaklukkan itu. Memangnya? Jadi wajib makan buah dan sayur. Nah, nanti kami kasih solusi. Kalau misalnya di rumah kita, aduh nggak ada di rumahku sayur, kemarin lupa kemaronan. Kita kasih solusi nanti di acara demonstrasi. Nih, penyakit-penyakit tidak menular juga muncul akibat perilaku seperti apa? Minum alkohol. Jangan kita pikir alkohol itu hanya seperti whisky, enggak. Mbak, susu batak juga mengandung itu namanya kalau terus dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus ya. Tahu tuh kan susu batak. Ya. Ada yang bilang itu obat gula Bu, mana risetnya? Tidak ada itu. Itu biasa sekumpulan yang memang pecinta tua yang mengunggulkan tua, jadi bilang obat gula nggak ada, tidak pernah ada riset itu obat gula. Sebenarnya kalau diminum secara berlebihan dan terus menerus dia akan merusak ginjal. Makanya, nah merokok, ini juga perilaku merokok pencetus penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ada hipertensi, jantung, gula, paru, ya. Penyakit paru, bukan TB paru ya Bu, beda. Penyakit paru obstruktif kronis atau gangguan pada paru yang biasanya kalau berlarut-larut jatuhnya ke kanker paru. Jadi ada ibu penderita kanker paru, dia tidak merokok tapi kena kanker paru. Bisa nggak terjadi Bu? Bisa. Kenapa? Dia terpapar asap rokok. Asap rokok ini bisa kita hirup bukan harus dari tangan kita, tapi bisa dari tangan orang lain yang merokok di samping kita. Artinya apa? Hindarilah ibu asap rokok. Contoh kalau di rumah bapak masih merokok di rumah, ayolah disarankan Pak Uco, Moneng Mari Sabto, do masih kami keluarlah sebentar dari rumah. Ya Pak Uco, asapmu itu nggak bagus sama kami. Saya rasa si Pak Uco pun tahu itu, tapi perlu diingatkan. Ada jenis manusia yang memang manusia harus diingatkan. Ada yang memang sadar sendiri ketika dia merokok, iya di sini ada anak-anak dari sini pas keluar. Ya kalau memang bapaknya nggak bisa lagi bisa dari rokok, mungkin agak sulit karena candunya luar biasa. Sarankan bapaknya keluar rumah, apalagi ibu hamil yang punya bayi balita, mohon sarankan keluar rumah.
Ya, kalau dia nggak mau, lototin aja, keluar. Jangan hidupkan rokok mulu di sini, keluar. Seperti itu. Jadi seorang ibu harus bisa melindungi keluarganya. Suruh keluar. Keluarnya Bu, tapi di mana dekat jendela itu? Artinya pastikan rumah ibu tidak ada asap rokok. Itu aja sih. Mau ibu suruh keluar teman terserah. Oke? Setelah itu di luar rumah pun ibu jangan dekat sama asap rokok. Enggak di dalam rumahnya Bu, suami itu merokok di luar. Tapi selalu sampingnya. Biasanya kan ibu itu gak asap rokoknya. Apalagi anaknya main sama bapaknya lagi merokok. Ingatkan bapaknya, Pak, meloneng makan-memnya kodok dana. Unang jo maris, mulanya maris aku, tinggal satu pindah dan nanti agak lau satu pindah, baru mau dekati anak. Ingatkan ya, karena asap rokok lama-lama bisa merusak parunya. Kasihan dia, nanti semakin lama semakin besar, terganggu panggil yang bidang benar kali jodoh nggak sok dongan kan? Itu dia, buang air besar sembarangan. Perilaku yang bisa mencetuskan penyakit tidak menular. Saya rasa masih ada di sini, ya. Ada yang tagaw ya Pak? Masih belum stop Pak kan? Belum. Masih ada yang Masih. air besar sembarangan. Masih. Ini salah satu perilaku pencetus penyakit tidak menular Ibu. Ya? Suka nggak suka kita harus tuntaskan itu. Saya rasa buang air besar sembarangan di sini dijauhkan oleh pemerintah desa. Beta, tabain bejang bata dan tenaga. Makan tak Bapak Ibu, hewan sekalipun kalau pun kadang ditutupinya ya dengan plastik. Apalagi kita manusia yang bermartabat, kita tahu yang namanya kotoran jangan di sembarang, harus ditutup. Buat dalam bentuk galian lubang, tutup, simpan, nggak harus ribet. Yang nggak bisa satu rumah tangga, yuk teh-tehan yuk 2-3 rumah tangga yang berdekatan, ada airnya untuk kita bikin seperti itu, selesai. Ya, harus mau. Kenapa? Jika satu keluarga buang air besar sembarangan, keluarga yang lain bisa kena. Namanya kotoran, nyebar kemana-mana. Kita kan masih hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang kecil-kecil, lipaskah, lalatkah, akan terbang. Yuk, hinggap. Jalan-jalan terbang lalatnya, ada makanan nggak ditutup. Oh, nempel. Tadinya ada kotoran di situ. Datang kita makan dan itu berlangsung bertahun-tahun bahkan berpuluh-tahun. Sadar tidak sadar kita sudah menabung kuman dalam tubuh. Itu menyebabkan gangguan dalam tubuh. Makanya ada kasus stunting ibu. Ibunya nggak terima, anakku kasih makanan sehat kok. Pasti kan dia kan kasih banyak bisa. Itu tadi dia tidak sadar sudah menahun proses yang saya terangkan barusan sudah terjadi. Jadi kotoran yang menumpuk bertahun-tahun lamanya tanpa kita sadar dalam tubuh anak bisa menyebabkan gagal tumbuh, sistemnya rusak, penyerapan pencernaan kurang. Artinya ketika gizi yang sudah bagus ibu kasih ke anak tidak bisa terserap dengan baik, kurang asupan gizi dalam jangka panjang, muncullah penyakit kurang gizi tadi, stunting, pendek, banyak seperti ibu. Orang tuanya nolak, kenapa? Karena dia benar, dia sudah kasih ikan sayur buah lengkap tiap hari. Tapi apa yang terjadi? Saya bilang tadi, dia tidak sadar bahwa tetangganya yang tidak punya jamban yang sehat, BAB sembarangan, sudah menjadi faktor penyakit anaknya tadi. Jadi hati-hati Bu ya sama pup ya. Selamat super cantik di desa Mutagaon Teatalu. Ayo hidup sehat, makan sehat, pikir sehat, jalan sehat, salam sehat, salam datang naraja, horas, horas, horas. Tepuk tangan. Sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya.